Hari ini tanggal 14, kita sudah memasuki 2 minggu di dalam tahun 2026. Bagaimana perasaan Anda memasuki tahun yang baru? Boleh saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semuanya. Di tahun yang masih baru ini, kita masih fresh 2 minggu. Ya kan, apakah Anda sudah mengatakan, aduh aku capek banget ya masuk tahun baru ya? Atau, wah semangat baru, prospek baru, target baru, resolusi baru. Atau Anda mengatakan, sama aja tahun-tahun yang lalu juga sama. Memasuki tahun ini dengan semangat baru, tetapi baru melewati kalender, membuang kalender 2025, buka kalender 2026. Tetapi hidup ini sama saja. Nah saudara-saudaraku, banyak orang yang memasuki tahun baru ini kita langsung apa? Kejar target. Sudah ada target baru lagi. Tahun ini apa yang akan kita capai? Berapa banyak yang akan kita prospek untuk usaha, untuk bisnis, lalu untuk target. Ya kan? Kita udah meletakkan banyak beban di dalam kehidupan kita. Bukan beban kita sendiri aja, bahkan beban orang lain itu juga mereka letakkan di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita yang bekerja, mereka sudah punya target. Wah tahun lalu kamu capai target, tahun ini gua kasih lagi, tambah lagi, lebih banyak lagi. Ya kan? Usaha juga demikian, bisnis juga demikian. Pabrik mengatakan, wah tahun lalu kamu capai target ini, ayo kamu bisa lagi, tambah lagi. Kalau enggak, kamu perwakilan produk ini cabut dari dirimu. Dan saudara-saudaraku di dalam kehidupan kita bukan cuma menanggung beban kita sendiri, tapi beban orang lain tanpa kita sadari itu menimpa kita, membawa itu di dalam memasuki tahun yang baru ini. Dan saudara-saudaraku, tanpa terasa beban itu membuat kita lelah. Ada pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan ke semua orang. Ada masalah yang tidak bisa kita sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Akhirnya kan kita lakukan apa? Kita pendam terus, kita mikirin ya udahlah gue cari pelarian, gue cari hiburan, gue cari ada yang cari makan enak kalau lagi stres, ya kan? Nah, ada yang mengatakan ya udah gue nggak mau pikirin, gue pergi nonton. Tetapi bagaimana kalau sesudah makan pun, sesudah kenyang pun masalah itu nggak hilang. Sesudah nonton keluar dari bioskop, masalah itu tetap ada. Ya kan, kekhawatiran, dan itu kadang kita nggak bisa bicara dengan orang lain. Ada satu jemaat mengatakan, Muse, gue lihat kamu senyum-senyum terus, kayak kamu nggak ada masalah. Gue bilang salah. Kamu melihat aku tidak masalah, tetapi kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan di dalam kehidupan ini. Ya kan? Setiap orang punya pergumulan, saudara-saudaraku. Ya kan? Kalau izinkan saya bertanya dengan jujur malam ini, nggak usah jawab dengan suara, tetapi jawab di dalam hati saja. Ketika hidup kita terasa panik, ketika hati ini gelisah, ketika masalah datang bertubi-tubi, kepada siapa biasanya kita meminta pertolongan pertama kali? Nggak usah jawab saudara-saudaraku, jawab di dalam hati kita aja. Ya kan? Seringkali pertanyaan ini dipertanyakan, apakah kita datang kepada Tuhan? Kalau orang Kristen, kalau ditanyakan, kalau punya pergumulan kamu datang ke siapa? Pasti jawabannya ke Tuhan. Benar nggak? Ya kan? Tetapi secara jujur, apakah kita datang kepada Tuhan? Zaman sekarang yang pertama kali orang datang itu bukan cari dengan doa, bukan cari dengan membaca firman Tuhan, bukan. Tetapi apa? Membuka handphone. Beberapa hari yang lalu sepupuku main badminton, kakinya keselio. Ya kan, gue bilang, ayo kita ke dokter atau kita cari sinsei lah gitu ya kan. Dia bilang nggak usah. Dia cari siapa? Cari Google, cari ChatGPT, saudara-saudaraku. Ya kan? Dia ChatGPT, dia cari, dia ceritain kasusnya bagaimana, kakinya bagaimana, ngilunya, sampai dia bisa fotoin itu, merahnya apa, dia upload ke ChatGPT. Lalu jawabannya itu apa? Benar. Ya kan? Tarikannya, ototnya, uratnya, dia bisa secara detail menjawab, tanpa kamu harus pergi ke dokter lagi. Nah saudara-saudaraku, bahkan dia bisa mensuggestkan obat apa yang kamu pakai, lalu berapa lama penyembuhannya, lalu bagaimana kamu harus stretching. Nah inilah kehidupan kita di zaman sekarang. Yang kita cari siapa? Bukan cari Tuhan lagi. Yang kita lihat adalah scroll ChatGPT, kita buka AI, kita cari jawaban cepat, kita cari penghiburan instan. Dan di dalam kehidupan kita tanpa sadar, tangan kita lebih cepat terangkat ke HP daripada kita terangkat kepada Tuhan. Tanpa kita sadarin. Nah saudara-saudaraku,
Dan pertanyaan yang sama ini sebenarnya juga bukan pertanyaan baru. Ribuan yang tahun yang lalu seorang pemazmur yang menuliskan Mazmur 121, dia juga di tengah-tengah pergumulan hidupnya dia juga mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia juga mempertanyakan hal yang sama. Dan malam ini mari kita membahas Mazmur 121 ya. Kita baca Mazmur 121 bersama-sama. Yuk. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di ayat pertama itu dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, ini merupakan satu kalimat yang bukan menunjukkan dia sebagai sok kuat, sok pintar, bukan. Tetapi dia seorang yang mempertanyakan sesuatu yang di dalam keadaan pada itu dia bergumul, pada waktu dia menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, dia sedang dalam keadaan bingung dan sedang mencari. Nah, pada zaman itu gunung itu dianggap sebagai tempat yang tinggi, yang kuat. Gunung itu dianggap sebagai tempat perlindungan. Gunung itu boleh dikatakan ada orang juga yang menganggap gunung yang tinggi, yang besar itu sebagai tempat penyembahan berhala. Nah, jadi seolah-olah pemazmur berkata, aku sudah melihat semua kemungkinan. Aku sudah melihat masalah yang besar di depan. Aku sudah melihat semua hal yang kelihatannya kuat. Aku menyaksikan the real life. Tetapi masalahnya, siapa yang sungguh bisa menolong aku? Nah, di tengah-tengah kehidupan kita mungkin kita juga mempertanyakan hal seperti itu, seperti pemazmur itu mempertanyakan, ya kan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya mungkin kita di Jakarta nggak ada gunung ya, yang paling-paling gunung Sahari aja. Tetapi, nah saudara-saudaraku, gunung kita itu mungkin beda dengan gunungnya pada zaman itu. Gunung yang kita hadapi itu mungkin kita bergumul dengan keuangan. Ya kan, kita melihat gunung yang besar, pergumulan dengan perusahaan, kita melihat jabatan yang besar, kita melihat relasi yang penuh pergumulan, kita melihat kemampuan diri kita yang juga punya pergumulan. Kita juga merasakan pengalaman-pengalaman itu. Nah, ini tidak salah. Tetapi seringkali kita lebih cepat mengangkat mata ke sana daripada mengangkat hati kita kepada Tuhan. Pada waktu kita bergumul, apa yang kita lihat? Pergumulan itu begitu besar. Batu itu begitu besar, bagaimana saya bisa melewati itu. Nah, saudara-saudaraku, Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati itu dimulai dari kejujuran. Kemana kita mencari pertolongan kita? Pada waktu orang Kristen ditanyakan, kemana kita mencari pertolongan kita? Seringkali orang berkata, doa. Ada doa? Iya. Sudah doa belum? Sudah. Nah, tetapi saudara-saudaraku, kita doa. Tetapi apakah kita menantikan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita? Kita berdoa, iya. Kita berlutut, kita berdoa. Tetapi setelah berdoa apa? Kita mengambil kembali beban itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mempercayakan Tuhan untuk melakukan yang terbaik itu. Kita rohani sih, doa enggak? Doa. Tetapi setelah doa apa? Kita mencari cara, keuangan harus dilewatin besok. Ya kan? Bank harus lewat itu, transaksi semuanya itu. Pergumulan, tidak punya kerjaan bagaimana? Nah, saudara-saudaraku, seringkali bukan Tuhan tidak punya kemampuan. Seringkali bukan Tuhan tidak memberi jawaban kepada kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak cukup lama menunggu Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita seringkali ambil alih lagi. Nah, pemazmur ini mengatakan kepada kita dari mana pertolongan kita. Dan dia memberikan satu jawaban, yaitu yang di ayat kedua. Di sana dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dia tidak pernah menuliskan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang cukup kuat. Dia tidak mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang punya kemampuan yang begitu luar biasa. Tidak, tetapi dia mengatakan apa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber segala ciptaan. Dan aku adalah salah satu ciptaannya dia. Nah saudara-saudaraku, seberapa Anda mengalami kebaikan Tuhan? Seringkali kita mengatakan Tuhan itu baik sekali. Tetapi kita menghidupi kebaikan Tuhan enggak di dalam keseharian kita. Pada Anda diberkati, Anda mengatakan, wah saya diberkati sekali, Tuhan itu baik sekali. Pada waktu Anda disembuhkan, Anda mengatakan, wah Tuhan itu baik sekali ya, saya disembuhkan. Tetapi pada waktu Tuhan tidak buka jalan, pada waktu Tuhan tidak menjawab, pada waktu penyakit itu tidak disembuhkan, apakah Anda mengalami kebaikan Tuhan? Nah saudara-saudaraku, inilah kita mengenal Tuhan seberapa dalam. Kita cuma sekedar tahu Tuhan secara knowledge. Kita tidak mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang saudara kita Agustinus, ada beberapa orang yang kenal ya, mantan majelis Pluit juga, yang meninggal tahun yang lalu, yang karena sakit kanker. Nah saudara-saudaraku, dia tidak disembuhkan. Dia mengalami sakit yang perasaan sakit itu kuat sekali. Dia tidak enak duduk, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa berbaring, dia pokoknya apapun yang dilakukan itu sakit. Walaupun dokter sudah membuka obat morfin untuk membuat dia lebih enak. Dan terakhir, dia harus meninggal di Pining. Tetapi di tengah-tengah pergumulan dia itu, dia selalu mengatakan kepada aku, Allah itu baik. Nah saudara-saudaraku, pergumulan dengan kanker itu bukan satu pergumulan yang mudah sekali. Orang melewati proses pengobatan demi pengobatan demi pengobatan. Dan dia menyaksikan apa? Dia bilang aku bersyukur kepada Tuhan. Ya kan dia bersyukur kepada Tuhan karena apa? Tuhan itu baik. Pada waktu aku sakit, Tuhan kasih aku kesempatan. Kesempatan mendapatkan dokter yang baik. Dia mendapatkan dokter yang baik, yang kenal, yang tahu, yang bisa mengobati dia. Lalu yang kedua, dia bersyukur karena di dalam pengobatan itu, dokter memberikan obat yang cukup baik. Dan yang ketiga, dia bersyukur karena dia masih punya asuransi yang boleh mengcover biaya pengobatannya. Dan saudara-saudaraku, dia tidak menyaksikan bahwa Allah menyembuhkan dia. Allah memberikan kesempatan buat dia untuk boleh pulih, untuk boleh sehat, untuk bersih dari kankernya, itu tidak. Tetapi dari kehidupannya dia mengalami apa? Kebaikan Tuhan. Coba kita bayangkan, sekali ke Pining 100-an juta untuk beli obatnya doang. Dan dia mengatakan, Tuhan itu baik dan dia boleh mengalaminya. Nah saudara-saudaraku, inilah kita seringkali sebagai orang Kristen, kita tahu secara knowledge, kita tahu secara baca Alkitab, kita tahu, tetapi kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah inilah yang harus kita alami. Kalau enggak kita akan menjadi sia-sia orang Kristen. Kita akan menjadi orang Kristen yang tahu secara knowledge tetapi tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Pertolongan kita dari mana? Pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudara-saudaraku, aku mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun bukan hal yang baik. Tahun lalu aku dan keluarga pergi ke Pining untuk berobat, untuk check up. Lalu habis check up memang kita merencanakan ya udah sekalian liburan karena Pining itu membosankan sekali ya. Kita tahu Pining itu tempat untuk berobat doang. Habis itu akhirnya kita mutusin yuk kita ke Langkawi. Ya, jadi ke tepi pantai, enjoy dulu beberapa hari setelah penat di rumah sakit. Habis itu kita udah beli tiket, udah prepare everything, beli hotel, bukan beli hotel, udah pesan hotel, nggak sanggup beli hotel gitu ya. Udah pesan kamar, semuanya udah planning, udah beres, kita menganggap itu semuanya udah beres. Ya kan, pagi-pagi pesawatnya 9.45. Pagi-pagi jam 7 kita udah tunggu Grab, kami ber5 orang. Tunggu Grab, dipanggil satu Grab lewat, nggak mau datang. Panggil yang kedua, gua nggak pernah mengalami hal segitu loh ya saudara-saudaraku. Grab yang kedua, dia lewat, dia bye-bye, udah lewat jalan, wih emosi. Ya kan, ini Grabnya Malaysia gimana sih itu? Nah, yang ketiga juga batalin. Yang keempat, akhirnya datang yang kelima. Nah waktu semakin dekat semakin jalan saudara-saudaraku.
Ya kan, akhirnya ada Grab yang mau berhenti. Wah, puji Tuhan dong. Nah, semua cepat-cepat masukkan bagasi ke dalam, semuanya itu kita jalan. Lalu tahu nggak sih, supir Grab ini adalah supir mobil VVIP. Alphard yang biasa dia bawa itu mobil Alphard. Jadi kecepatannya itu 60, gua duduk di samping, gua kepingin injak gas supaya lebih cepat. Kalau gua bawa mobil udah sampai di bandara. Itu ya kan, saya tunggu dia bicara terus, dia memperkenalkan produknya itu, dia memperkenalkan mobilnya, apa-apa semuanya. Gua yang duduk di samping, gua yang nggak sabaran. Nah, saudara-saudaraku, sampai di sana kita cepat-cepat, saya katakan paspor gua ngurus, gua ambil tiket, kalian beresin koper, ya. Lalu sampai di counter AirAsia. Jadi AirAsia itu pakai mesin, semuanya pakai mesin. Jadi aku sebelum ke mesin aku lihat TV-nya itu open. Gua masuk ke mesin, masukkan kode kita semuanya itu close, saudara-saudaraku. Pertama kali gua ditinggalin pesawat. Pertama kali pengalaman yang paling berharga. Ya kan? Lalu aku cepat-cepat ke counter, aku serahin pasportku, semua 5 paspor, tolong dong, ya kan, kita karena punya pergumulan ini itu. Lalu orangnya mengatakan counter udah close, kamu tolong dong telepon ke atas ke apanya ya, supaya bisa bantu. Tetapi dia telepon, lalu yang di atas nggak mengizinkan karena udah close. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita meminta lagi, tolong dong, tolong bantu kita sekali lagi gitu loh. Ya kan? Lalu ya dia juga baik banget, dia telepon ke atas lagi sekali lagi. Tetapi yang di atas sudah nggak mengizinkan. Stres nggak saudara-saudaraku? Ya kan? Akhirnya kita mengatakan ya sudah, yuk kita ke samping dulu. Kita merencanakan apa yang harus kita planningkan di dalam menghadapi situasi itu. Hotel bisa dibatalin, dicek nggak bisa. Berarti kita harus beli tiket baru. Oke? Tiket baru, oke. Buka Traveloka, cek Traveloka 5 tiket, yang siang ada, lalu malam juga ada, malam harga murah, siang harga lebih mahal. Aku mikirin ya udah beli yang malam aja ya, yang penting udah sampai di sana lah gitu. Tetapi keluarga bilang kalau malam juga menghabiskan setengah hari juga udah nggak ada gunanya ya kan. Jadi keputusannya bahwa kita beli tiket siang supaya setengah hari kita masih bisa jalan-jalan ke sana. Nah, saudara-saudaraku, stres, ya. Lalu gua ngajak mereka duduk di Starbucks, kita duduk, tenangkan diri, lalu aku scroll my WhatsApp. Dari sana aku mendapatkan satu teks WhatsApp dari jemaatku di Jakarta. Dia katakan, Muse, suamiku lagi kritis di Pining, tolong doain. Dia tiba-tiba drop tensinya. Dia memang punya pergumulan dengan jantung. Lalu tensinya sekarang lagi drop, anakku lagi bawa dia dari hotel untuk ke dokter, untuk periksa. Nah, jadi aku teks dengan anaknya mengatakan kita lagi di Grab, bentar ya Muse, sampai ke rumah sakit nanti kita telepon. Nah, saudara-saudaraku, singkat cerita, dia sampai di rumah sakit, dia telepon aku, lalu kita doa. Nah, aku cuma minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan kasih dia, tensinya naik kembali normal. Nah, kita tahu itu tensinya udah drop sampai ke 50, itu berbahaya banget. Ya kan? Jadi saya cuma minta satu hal, Tuhan tolong supaya tensinya itu naik kembali normal. Tak lama dia mengatakan, Muse udah dipanggil dokter. Ya udah, gua matiin. Nah, saudara-saudaraku, habis itu gua nggak tahu apa yang terjadi lagi. Ya, jadi saya udah duduk dengan keluarga, kita ngobrol sampai. Tetapi sepanjang hari itu saya bertanya, Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan ini? Apa rencana Tuhan menggagalkan aku ke Langkawi? Sampai malamnya aku terima telepon dari jemaat. Dia mengatakan, puji Tuhan Muse, suamiku masuk ke dalam pemeriksaan dokter, ya kan? Tensinya normal, jantungnya nggak masalah. Nah, saudara-saudaraku, saya melihat kembali kebaikan Tuhan terjadi. Walaupun aku harus rugi 2 kali tiket, tetapi Tuhan memakai aku, memberikan kesempatan kepada aku untuk mendampingi dia, menggumuli tentang penyakitnya itu, dan bahkan mendoakan dia. Bukan masalah doaku kuat atau enggak, tetapi Tuhan mau berkarya melalui aku untuk mendoakan dia. Coba kalau aku pada waktu itu lagi terbang di pesawat, siapa yang berhubungan dengan mereka? Nggak ada. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan itu terjadi.
Pada waktu pertolongan Tuhan itu kita mencari pertolongan. Pertolongan itu dari mana? Pertolongan itu dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan bukan karena kuatnya, tetapi Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan Dia sendiri yang menciptakan kita. Kalau hidup kita rusak, kalau hidup kita lelah, kalau iman kita hampir habis, kita harus datang kepada sumbernya. Nah saudara-saudaraku, kita seringkali datang nggak kepada sumbernya? Kehidupan kita. Kita mengandalkan apa? Kekuatanku. Kita mengandalkan kehebatanku. Kita mengandalkan otakku. Kita mengandalkan diriku. Ya kan seringkali orang merasa apa? Aku masih muda, aku masih kuat, aku bisa ini dan itu. Otakku masih encer, aku bisa memikirkan itu, aku bisa melakukan ini dan itu. Aku punya posisi tinggi, aku bisa berkarya banyak. Tetapi saudara-saudaraku, natur manusia itu seringkali akan menjadi lemah dan lemah. Nah, pertolongan kita datangnya dari mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu apa? Yang ketiga dari ayat 3-4 itu adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang tidak pernah tertidur, di sana dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah saudara-saudara, ini penghiburan yang luar biasa. Pada waktu kita tahu Allah itu menjaga kita 24 hours, kita merasa dikuatkan sekali. Dia tidak pernah tertidur, bahkan Dia tidak pernah, kita pernah jaga orang sakit. Kita jaga orang sakit, kita tiba-tiba ketiduran, ya kan? Kita yang menjaga aja kita bisa ketiduran, tapi Allah itu tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lupa siapa kita. Karena kita yang melupakan Tuhan. Kita yang seringkali lelah berdoa. Kita seringkali pulang, aduh Tuhan capek ya, hari ini nggak usah doa dulu ya Tuhan, besok aja ya kita doa ya. Atau seringkali yang lebih rohani lagi kita mengatakan, Tuhan Engkau tahu isi hatiku ya, kamu bantu aja. Ya kan kita menganggap Tuhan itu apa? Pembantu kita. Padahal Allah itu adalah sumber kekuatan. Penjaga yang tidak pernah terlelap. Nah saudara-saudaraku, bangsa Israel dibawa keluar. Ya kan? Ada tiang api, ada tiang awan yang mengawasi mereka, yang melindungi mereka, yang memimpin mereka. Dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami kebaikan lalu kita menganggap, wah Tuhan itu baik. Tetapi setelah itu kita melupakan Tuhan lagi. Bye-bye Tuhan, nanti aku cari kamu lagi. Dan waktu aku membutuhkan kamu, aku akan panggil kamu lagi. Emang jin ya? Gosok-gosok langsung keluar gitu ya? Enggak lah ya. Nah saudara-saudaraku, kita yang melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah, pandangan matanya tidak pernah lari daripada kita. Tetapi kita yang seringkali memandang ke hal-hal yang lain. Nah, ayat ke-5 dan ke-6 di sana dikatakan, Tuhan yang dekat dengan segala musim. Tuhan yang dekat dengan segala musim. Ayat ke-5 dan 6 di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, naungan di sini dikatakan sebelah kanan, itu artinya itu sangat dekat sekali. Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang dingin. Tetapi seringkali kita menganggap apa? Tuhan itu jauh. Karena kita tidak melihat sosoknya di samping kita. Nah saudara-saudaraku, kita merasakan gak keberadaan Tuhan di samping kita? Ada seorang oma yang cari aku, kita seringkali berdoa. Lalu dia mengatakan, Tuhan musuh aku banyak pergumulan. Oke, kita doa ya. Kita doa, kita serahkan pergumulan ini kepada Tuhan. Lalu habis itu dia tidur. Besok paginya aku akan follow up dia. Oma gimana pagi ini, sehat, bisa tidur tadi malam. Ya kan? Dia sering kali katakan, ya aku tidur 1-2 jam, habis itu kebangun lagi. Lalu otakku mulai memikirkan lagi. Berpikir, akhirnya gua sampai jam 6 baru tidur lagi. Ya kan? Akhirnya sirkulasi tidurnya itu menjadi jelek. Kehidupannya itu menjadi tidak sehat bagi dia. Nah saudara-saudaraku, seringkali aku mengatakan kepada dia, pada waktu Anda menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan, jangan pakai otak untuk berpikir lagi. Bahkan saya pernah katakan kepada dia, coba bayangkan, Tuhan itu seperti pesawat terbang. Pada waktu kamu melihat dia terbang tinggi di angkasa itu jauh sekali
kecil sekali, lalu merasa seakan-akan itu pesawat nggak ada fungsinya bagi kita. Tetapi pada waktu kita ke bandara, kamu menyaksikan pesawat itu luar biasa gedenya. Bahkan bisa memuat seratusan orang di dalamnya. Dia bisa membawa kita terbang jauh dari satu daerah ke tempat yang lain lagi. Nah, Anda percaya pesawat terbang itu bisa terbang? Percaya dong, dia bilang. Ya kan, karena aku sudah membuktikan. Nah, itulah Tuhan. Tuhan yang menjaga kita di siang hari, Tuhan yang menjaga kita di malam hari, Tuhan yang melindungi kita di semua situasi keadaan kita. Tetapi apakah kita percaya dia mampu melakukan itu untuk kita? Itu perlu iman. Itu perlu pengalaman menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, inilah orang mengatakan hadiratnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan itu apa? Ada orang bisa nangis waktu nyanyi, ya kan, merasakan sentuhan Tuhan. Ada orang yang mengatakan hadirat Tuhan itu ada di gereja saja. Tapi saya katakan, kemanapun engkau melangkah, hadirat Tuhan itu ada. Kamu pernah bicara dengan Tuhan? Apakah Anda menganggap bahwa kalau bicara dengan Tuhan itu harus masuk ke kamar, doa, tutup mata, tutup gelap, nggak ada yang gangguin aku, itu baru hadirat Tuhan? Saya katakan hadirat Tuhan itu nyata di setiap aspek kehidupan kita. Masalahnya, kamu sadar nggak hadiratnya Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, banyak orang kuat di siang hari, tetapi rapuh pada malam hari. Banyak orang yang kuat di pagi hari dan mengatakan aku mampu melakukan ini dan itu. Tetapi pada malam harinya, dia merengek, dia nangis, dia merasa dia lelah, dia capek, dia apa. Nah, saudara-saudaraku, kita pernah nggak datang kepada Tuhan dan betul-betul jujur di hadapan Tuhan? Tuhan, aku capek loh. Tuhan, aku punya pergumulan. Tuhan, aku punya kepahitan. Pernah nggak kita berbicara kepada Tuhan kepahitan kita? Kita simpan kepahitan kita simpan. Dari kecil kita mengalami kepahitan itu, kita simpan terus, kita bawa terus, kita sampai tua pun kepahitan itu membentuk karakter kita. Ada orang mengatakan, memang saya pemarah, emang gua emosi, kalian yang harus terima aku. Kalian yang harus mengerti aku. Ya kan? Dan seringkali kita meminta apa? Orang untuk mengerti kita, tetapi kita sendiri tidak mengerti diri kita sendiri. Kita melihat kemampuan kita melihat kekuatan kita melihat kelemahan kita enggak. Nah, itulah knowing yourself. Tahun ini kita punya tema kalau di Pluit ya. Knowing God, knowing self. Mengenal Tuhan begitu dalam dan mengenal dirimu sendiri. Akhirnya kamu berani terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini penuh kepahitan, Tuhan, aku ditindas. Waktu kecil aku mengalami banyak pergumulan. Dan Tuhan tolong, Tuhan bongkar, Tuhan bawa semuanya itu keluar. Dan membawa aku a new creation lagi. Membawa aku menjadi satu ciptaan yang baru lagi. Kita seringkali ingin menjadi ciptaan yang baru, tetapi kita nggak membongkar, nggak membuka diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu Allah pemurah, tetapi kita nggak bermurah hati kepada orang lain. Kita tahu Allah itu baik, tetapi seringkali dalam kehidupan kita tidak melakukan hal baik kepada orang lain. Ada orang mengatakan, Musa, dia jahat sama aku, wah bakalan lebih jahat lagi dari dia. Ya kan? Seringkali kita ingin apa? Membalas. Dia nakal sama aku, gua lebih nakal lagi. Akhirnya apa? The new creation? Enggak. Karena kita tidak pernah mau melihat kebaikan Tuhan dan melihat kepada diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, apakah aku bisa mengampuni orang lain? Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada aku, apakah aku sudah melakukan hal baik kepada orang lain? Kalau enggak, kita enggak mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita di setiap musim kita. Akhirnya kita melewati hari demi hari, tahun demi tahun berlalu begitu saja. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai akhirnya pada waktu dijemput Tuhan, ya pulang aja gitu. Ya, karena kita tidak mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, jangan menyia-nyiakan hidup kita. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 8, penjagaan seumur hidup. Tuhan tidak menjanjikan bahwa aku cuma menjaga kamu 1 hari ya. Aku memberkati kamu 1 bulan, aku menjaga kamu 1 tahun, dan habis itu kamu dewasa jalan sendiri. Kalau kita membesarkan anak kan begituan ya. Aku memberikan kamu kesempatan sekolah sampai udah sukses, selesai kerjaan, cari kerjaan, urus diri sendiri.
Tetapi Tuhan tidak pernah. Tuhan mengatakan apa? Penjagaanku seumur hidup kepada kamu. Di ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan mengatakan apa? Akan menjaga keluar masukmu. Nicu niru wahui cauku nih. Ya kan? Bukan karena kita melewati pintu depan lalu masuk lagi, bukan cuma sekedar itu. Ya kan, bukan janji bahwa hidup kita tanpa masalah, enggak. Tetapi bahwa janji Tuhan bahwa kita tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Jangan take granted bahwa Tuhan itu selalu penuh berkat buat kita. Enggak. Kadang Tuhan membawa kita melewati pergumulan itu. Supaya apa? Kita menjadi kokoh. Kita menjadi lebih kuat, kita semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu penjagaan kita seumur hidup. Nah, saudara-saudaraku, keluar masuk berarti seluruh ritme hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, masa depan kita, buruk, jelek, bagus, senang, susah, semua itu berlaku di dalam penjagaan Tuhan. Dan itu selama-lamanya. Tuhan tidak menjaga kita cuma sementara. Ya kan, bukan hidup tanpa masalah, enggak. Tetapi seluruh ritme hidup kita, semua aspek hidup kita ada Tuhan berkarya di dalamnya ini. Nah, saudara-saudaraku, jadi kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus mengalami hadirat Tuhan di dalam keseharian kita. Bahkan seringkali saya katakan kepada teman-teman, saya minta parkir pun nama Tuhan. Teman menertawakan aku, minta parkir sama Tuhan. Tapi saya katakan iya, saya mengalami kebaikan Tuhan. Berkali-kali sampai saya malu sendiri. Minta parkir sama Tuhan. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Dan Dia memberikan apa yang aku minta kepadanya. Nah, inilah saudara-saudaraku, bukan sesuatu hal yang besar, tetapi hal yang kecil pun Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, masalahnya apakah kita mengizinkan Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kita enggak? Jadi malam ini saya ingin mengajak kita untuk merubah arah hati kita. Kalau selama ini kita cuma berpikir, aku serahkan ke Tuhan, lalu aku ambil alih kembali, jangan. Sekarang kita serahkan kepada Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan. Nah, tunggu itu merupakan sesuatu yang sangat melelahkan, ya kan? Seringkali kita tidak mau tunggu. Seringkali kita mau cepat-cepat. Seringkali kita mau instan. Akhirnya muncul noodle instan. Ya kan? KFC semuanya mau instan. Tetapi instan itu tidak sehat. Nah, saudara-saudaraku, di dalam keiman kita juga jangan instan, tetapi alami Tuhan. Ya kan, kita berharap kepada Tuhan saja. Dan Mazmur 121 ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Janji abadi kepada kita. Bahwa Dia memberikan kita kekuatan dan keyakinan bahwa dalam setiap musim hidup kita, pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang membuat kita pegang janji Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan tidak mirip dengan apa yang kita ekspektasikan. Ya kan? Tetapi semua itu diberikan kepada kita seturut dengan waktunya Tuhan. Dan Dia lebih tahu apa yang akan kita nikmati daripada kita inginkan. Dan kita akan diberkati sekali lagi. Biarlah pada waktu kita mempertanyakan dari manakah pertolonganku, kita mendapatkan jawaban Allah yang kita sembah, itulah pertolongan kita. Sepanjang masa, sepanjang musim, sepanjang siang malam, kita tidak takut. Jadi apapun pergumulan tahun ini kita hadapi. Ya kan, tidak ada pergumulan yang lebih besar. Jangan mengatakan pergumulan saya lebih berat daripada orang lain. Enggak. Pergumulan kamu, pergumulan setiap orang itu sama. Kalau kita punya pergumulan yang namanya sama pergumulan, apa istimewa pergumulan kamu dengan pergumulan aku? Sama-sama punya pergumulan. Jadi kita belajar serahkan kepada Tuhan, Tuhan buka jalan dan pimpin kita. Amin. Mari kita doa.